teman-teman petani pemulia tanaman padi di mana saja berada. Ini adalah tanaman padi IR64 yang tadi ini dikeluarkan oleh dinas pada tahun 2000, dan kini saya kembangkan karena padi-padi yang keluar tahun 2000 dengan tahun yang sekarang jauh sangat berbeda. Artinya padi IR64 yang dikeluarkan tahun 2000 dia ada mempunyai kekebalan, atau dalam arti dia tahan terhadap hama maupun penyakit. Dan kini kami tanam sudah beberapa kali, jadi setiap tahun kami menanam walaupun tidak lebar, artinya karena untuk penerus bibit walaupun sedikit kami tanam. Dan kini untuk 2019 saya kembangkan sekitar setengah hektar, saya tanam IR tahun 2000, dan kini pertumbuhannya agak lumayan. Ini padi ini sudah berumur 40 hari, dan pola pemupukan yang kami pakai adalah pola pemupukan organik, atau dengan kata lain menggunakan POC, di mana POC itu kita buat sendiri atau kita ramu sendiri, yang mana bahan-bahannya adalah menggunakan sisa-sisa makanan atau sisa-sisa sayur daripada rumah tangga. Itu yang kami kembangkan dan kami semprotkan setiap 1 minggu sekali dan paling lama 10 hari sekali. Dan ini padi sudah berumur 40 hari. Ini rapatnya sudah cukup lumayan. Nah, sekarang saya akan melakukan penyemprotan yang ketiga. Ini sudah kami VOC 2 kali ya. Sudah 2 kali kan saya menggunakan VOC, artinya pupuk organik cairnya, dan sekarang saya akan mengadakan penyemprotan yang ketiga kalinya. Ya, mari kita lihat apa saja ramuan yang kita pakai untuk penyemprotan padi yang sudah berumur 40 hari. Bukankah ini sudah hijau? Nah, kenapa masih harus dipupuk? Dalam ilmu organik atau dalam pola pemupukan pola organik, kita tidak pandang suburkah atau kurus tanaman itu. Yang namanya organik tetap dalam waktu 1 minggu dan paling lama 10 hari harus kita lakukan penyemprotan untuk mengantisipasi, karena dalam organik tidak ada yang namanya membunuh hama atau membunuh sifatnya membunuh hama yang lain kan itu, atau membunuh yang lain. Nah, di sini sifatnya mengusir dalam ilmu organik. Nah, ini ada beberapa ramuan yang harus kita gunakan untuk penyemprotan. Nah, ini ada beberapa jenis. Ini ada 4 jenis. Itu 1. Ini ada trichoderma. Ini adalah trichoderma. Dan yang ini adalah lichen yang putih. Ini adalah VOC. Dan yang botol aqua ini adalah gula, dengan gula merah. Dan yang buat lichen kecil ini adalah asap cair. Nah, dari keempat bahan inilah yang kami gunakan untuk menyemprot tanaman padi maupun tanaman pangan yang kami tanam. Apa manfaat daripada atau kandungan daripada VOC dan asap cair serta gula? Memang kalau kandungan secara detail kita harus masuk ke laboratorium, tetapi secara kasat mata bahwa VOC adalah pupuk organik cair, di mana
bahan bakunya yang saya sebutkan di depan tadi, yaitu semuanya dari sisa-sisa makanan atau sisa-sisa sayur yang ada di dalam dapur, artinya sampah rumah tangga yang kita kemas, yang kita fermentasi. Nah, sedangkan trichoderma adalah fungsinya, dia adalah atau bahasanya sendawan antagonis. Sendawan antagonis itu adalah yang akan membunuh daripada sendawan patogen. Ya, patogen itu adalah hama atau virus yang merusak tanaman, baik tanaman padi maupun tanaman sayur. Nah, untuk itu dengan menggunakan trichoderma patogen tadi, dia akan lemah dan kalah dengan trichoderma. Akhirnya tanaman itu akan menjadi sehat. Tetapi kalau ini tidak menggunakan trichoderma, maka patogen yang akan sendawan patogen yang akan merusak tanaman itu. Makanya jangan salah, kalau petani-petani di mana saja berada, terutama pemelihara tanaman padi, kalau padinya kadang terserang bilas atau terserang bercak daun atau terserang busuk tangkai, nah itu semua karena ada bakteri patogen. Nah, maka satu-satunya jalan yang bisa melemahkan, yang bisa mengusir atau mengikat daripada patogen adalah trichoderma. Nah, maka dari itu saya selalu menggunakan trichoderma setiap kali penyemprotan. Nah, lalu apa manfaat atau fungsi daripada asap cair? Asap cair sifatnya adalah untuk mengusir hama, membantu mengusir hama, dan satu adalah sebagai pestisida nabati. Nah, di sana biasanya padi umur 40 hari itu ada kupu, ada ulat, atau mungkin ada yang sejenisnya. Nah, dengan menggunakan asap cair itulah bisa mengurangi atau minimal mengusir daripada kupu-kupu tersebut. Karena apabila kupu tersebut berkembang di dalam persawahan atau di dalam tanaman padi, maka yang terjadi adalah busuk buah atau yang dibilang orang Jawa adalah padi beluk. Maka keluarlah awal mulanya sundep. Nah, dari sundep itu akan keluar beluk. Nah, jadi berbeda dengan potong leher. Kalau potong leher padi normal, keluar normal, begitu setelah mendekati padi itu mengisi atau berisi atau mulai tunduk, atau dalam arti kata lain adalah masak susu, disitulah bakteri patogen akan menyerang tanaman. Makanya jangan salah, banyak petani yang mengeluh bahwa padi selalu terserang potong leher. Nah, untuk itu bagi teman-teman petani di mana saja berada, apabila padi tersebut sudah terserang dengan potong leher, mohon diusahakan untuk tidak dikembangkan kembali, karena virus tersebut akan menular dan paling tidak dia akan turun ke dalam tanah, dan apabila ditanami padi berikutnya, maka tanaman berikutnya pun akan ikut terserang. Untuk itu satu-satunya jalan, minimal tanah itu harus kita sterilkan atau kita beri dekomposer, yaitu baik itu kita semprot dengan E4 yang sudah kita jadikan katakanlah pupuk organik cair, bisa kita semprotkan melalui E4 atau menggunakan PGPR, artinya itu untuk menyeterilkan tanah. Nah, di situ teman-teman di mana saja berada, mari kita bangun pertanian yang sehat, kita bangun pertanian tanah, pertanian kita menjadi subur. Jadi subur bukan karena menggunakan pupuk kimia, tetapi subur karena dari cara alami yang kita gunakan. Nah, itu teman-teman di mana saja berada,
Kira demikian penjelasan dari saya, dan saya ucapin terima kasih. Salam petani, semoga petani di mana saja sukses selalu dan berhasil dalam dunia pertaniannya. Salam petani.